Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya CGP Angkatan 10 Kota Ternate dari SMA Negeri 3 Kota Ternate. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Ibu Lis. Halo Ibu Lis. Halo. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Jadi hari ini kami akan melakukan pra-observasi yang kemudian akan dilanjutkan dengan observasi dan pasca observasi. Jadi di pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang perlu kami lakukan, yang tujuannya adalah untuk mempersiapkan diri lebih baik, lebih matang, kesiapan misalnya dari metode pembelajaran, strategi yang digunakan, atau bahkan mengkondisikan kelas supaya nyaman untuk siswa. Oleh karena itu ada beberapa pertanyaan Ibu Lis yang nanti saya akan tanyakan ke Ibu Lis. Ya. Jadi pertanyaan pertama Ibu Lis, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti? Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mengajar kelas 10 jurusan biologi. Jadi materi yang akan saya ajarkan pertama ini adalah tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang ada, diantaranya adalah yang pertama, siswa dapat menyebutkan dasar-dasar klasifikasi. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan tingkatan takson dalam klasifikasi. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan sistem tata nama binomial nomenklatur. Jadi ada tiga ya Ibu Lis ya? Ya, ada tiga. Yang pertama ada dasar klasifikasi, kemudian tingkatan dalam sistem klasifikasi, dan yang ketiga adalah sistem tata nama dalam binomial nomenklatur. Iya. Ya. Ada pertanyaan kedua lagi nih Ibu Lis. Kira-kira bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dikembangkan nanti oleh Ibu Lis pada waktu observasi nanti? Jadi untuk area pengembangan yang ingin bisa capai ada dua. Yang pertama adalah pengetahuan dan yang kedua adalah pengembangan keterampilan. Nah, kalau pengembangan pada pengetahuan, maka yang akan saya capai adalah yang pertama, siswa dapat menyebutkan dasar-dasar kelas seperti yang tadi sesuai tujuan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan tingkatan takson dalam klasifikasi, dan yang ketiga, siswa dapat menyebutkan sistem tata nama binomial nomenklatur. Kemudian yang di keterampilan, maka kita akan mengajak membawa anak-anak keluar halaman sekolah untuk mengidentifikasi berbagai macam organisme makhluk hidup, yang mana anak-anak akan mengurutkan atau mengklasifikasikan sesuai dengan taksonnya, urutan taksonnya masing-masing. Jadi ada dua area pengembangan yang ingin dikembangkan, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Oke, Ibu Lis. Yang ketiga Ibu Lis, pertanyaan ketiga, bagaimana rancangan pengembangan yang ingin dikembangkan? Rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan di dalam kelas, misalnya model pembelajaran yang digunakan itu seperti apa, kemudian media pembelajarannya apa, atau strategi yang digunakan nanti seperti apa Ibu Lis? Baik, adapun rancangan pembelajaran yang akan saya terapkan di dalam kelas nanti adalah saya menggunakan model pembelajaran PBL. Kemudian media yang saya gunakan adalah berupa gambar, video pembelajaran, serta LKPD. Serta strategi yang digunakan adalah strategi pembelajaran diferensiasi yang tujuan untuk memenuhi kebutuhan siswa. Jadi modelnya adalah PBL, kemudian media pembelajaran bisa berupa video, gambar, ataupun strateginya diferensiasi ya Ibu Lis. Ya, strateginya adalah diferensiasi. Oke, itu adalah 3 pertanyaan. Namun yang berikut ini, kira-kira kapan ini dilaksanakan observasi nanti? Harinya kapan, kemudian kelasnya berapa, dan kira-kira pada jam berapa itu? Iya, jadi sesuai jadwal yang saya dapatkan, maka saya mendapat jadwal pada hari Sabtu di kelas 10.3 jam ke-34, jadi sekitar pukul 9 sampai dengan pukul 10.30. Oh iya. Oke, Bu Lis, terima kasih sebelumnya. Mudah-mudahan pada observasinya lancar dan sampai kita ketemu pada observasi nanti. Oke, terima kasih Bu waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Apa kabar anak-anak sekalian? Pagi.
Hadir Ibu. Ahmad Al-Fikri, Hadir Ibu. Alfian, Hadir Ibu. Alia, hadir Ibu. Arindi, hadir Ibu. Ulas kalian kan baik adik-adik sekalian, kalian kan kelas 10 ya baru. Kali ini kita akan belajar tentang materi atau pelajaran tentang biologi, yaitu materinya tentang klasifikasi makhluk hidup. Ya. Jadi ada yang mau tahu tentang klasifikasi makhluk hidup? Saya klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup. Iya, pengelompokan makhluk hidup. Jadi makhluk hidup apa saja? Makhluk hidup itu apa saja? Manusia. Karena banyaknya tumbuhan, hewan dan manusia, maka kita perlu mengklasifikasikannya. Yang pertama kita klasifikasikan tentang tumbuhan dulu. Karena ada tumbuhan yang tingkat tinggi, tingkat rendah, ya. Ada tumbuhan yang bersel satu dan ada tumbuhan yang bersel banyak. Demikian juga hewan, ya. Oleh sebab itu kita perlu untuk mengklasifikasikannya. Nah, klasifikasi ini ada cara-caranya, ada dasar-dasar kita mengklasifikasi. Karena banyaknya tumbuhan dan hewan yang ada di muka bumi ini, sehingga kita bisa mengklasifikasikan dengan ada dasar-dasarnya. Dasarnya yang pertama, misalkan apa? Ada bisa. Dasar yang pertama untuk kita mengklasifikasikan, ya, habitat atau tempat hidup. Ada lagi yang lain? Dasar kita mengelompokkan. Dasar kita mengelompokkan, ya. Jangan kita belajar sekaligus. Oh, ini ada hewan yang begini ada. Jadi apa dasar? Salah satu ada. Ada yang bisa? Dasar kita untuk mengklasifikasikan apa dasarnya? Salah satu. Kita lihat yang pertama ciri-ciri, ya. Ciri-ciri daripada hewan tersebut kita lihat, misalnya ada hewan bertelur, ada yang anak atau ada yang hewan yang berkaki 4, ada yang hewan berkaki 2. Jadi kita kelompokkan dia. Semakin dekat dia punya persamaan, maka itu adalah jadi satu kelompok. Ya, oke. Sekarang kita akan bagi kelompok. Kita akan membagikan kelompok supaya bisa kita selesaikan yang ini. Kita bisa membahas tentang apa dasar-dasar pengelompokan daripada makhluk hidup itu sendiri. Silakan, kita akan bagi kelompok. KBD, ya. KBD dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Masing-masing kelompok menuliskan dasar-dasar klasifikasi tadi, ya. Jadi minimal 4 ditulis dasar-dasar klasifikasi tadi untuk mengklasifikasikan. Jadi tulis yang
keobservasian dari makhluk hidup antara lain apa saja? Yaitu ciri-ciri, morfologi, reproduksi, dan manfaat. Iya. Dengar ya. Semua kelompok coba perhatikan di depan dulu. Di sini ada tingkatan takson ya. Tingkatan takson ini ada hewan, ada tumbuhan. Yang membedakan di sini, yang pertama ini kingdom adalah raja ya. Kalau di hewan, setelah kingdom itu masuk di filum. Tapi kalau di tumbuhan, habis kingdom dia masuk di divisi ya. Jadi ini urutan takson. Urutan takson. Setelah Anda tadi sudah mengklasifikasikan hewan-hewan tersebut, maka ini ada takson-taksonnya ini. Ini Anda bisa bedakan. Yang membedakan hanya ini saja. Di filum, di hewan filum, dan yang di tumbuhan adalah divisi. Divisi atau divisi? Oke, baik. Sampai di sini ada yang mau bertanya, yang belum jelas, boleh silakan bertanya. Ya, bagaimana cara menuliskan tingkat takson pada tumbuhan? Bagaimana cara menuliskan Tingkat takson pada tumbuhan. tingkatan takson pada tumbuhan? Baik. Ini ada di depan ini, Ibu ada tulis tingkatan takson ya. Kalau ini pada hewan, kalau ini pada tumbuhan. Jadi pada tumbuhan kingdomnya Ransae ya. Divisi Magnoliophyta, kelas Angiospermae, ordo Phales, famili Poaceae, dan genus Deamais. Spesiesnya Deamais. Itu Deamais itu nama latin daripada tanaman jagung. Jagung. Oke. Jadi ini ya tingkatan. Oke. Baiklah, pertemuan kita mungkin pada hari ini sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan pada minggu depan mengenai tentang menyebutkan sistem tata nama binomial nomenklatur. Ya? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karim Narawi, SPD MPD, CGP Angkatan 10 Kota Ternate dari SMA Negeri 3 Kota Ternate. Hari ini kami akan melaksanakan pasca observasi bersama teman-teman saya. Yang pertama ada Ibu Lis. Halo, Assalamualaikum Ibu Lis. Waalaikumsalam. Dan Pak Anto. Assalamualaikum Pak Anto. Anto, ini adalah sebagai PP saya pada CGP Angkatan 10 ini. Jadi untuk pasca ini kami akan melakukan diskusi. Jadi ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan ke guru atau coach saya. Baik, Ibu Lis, ada beberapa pertanyaan yang harus saya tanyakan terkait dengan observasi Ibu Lis. Yang pertama, Ibu Lis, bagaimana perasaan Ibu Lis ketika melaksanakan observasi atau pembelajaran di kelas? Baik, terima kasih Pak In. Jadi tadi saya setelah melakukan proses pembelajaran di kelas, alhamdulillah ya berjalan dengan lancar, baik dan lancar karena kita membuat sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Sesuai dengan rencana pembelajaran yang bisa. Iya, iya. Baik, ada pertanyaan kedua lagi. Mungkin ini bisa diceritakan kembali area pengembangan yang sudah dilakukan di kelas. Iya. Jadi sesuai dengan pembelajaran saya ini, yang saya kembangkan ini ada dua. Yang pertama yaitu pengembangan di bidang pengetahuan, dan yang kedua di keterampilan. Alhamdulillah dua-duanya berjalan dengan baik dan lancar. Yang ketiga, Ibu Lis, menurut Ibu Lis, area pengembangan yang sudah dilakukan tadi kira-kira sudah berhasil atau ada kendala atau bisa dikatakan sudah berhasil atau belum? Alhamdulillah sudah berhasil. Karena apa? Sebelum saya masuk itu saya sudah menjelaskan kepada siswa-siswa ya tujuan-tujuan yang akan dicapai itu ada tiga. Jadi yang masuk di dalam di pengetahuannya dan juga di keterampilannya sudah dicapai. Jadi semuanya sudah berjalan dengan baik. Iya. Ada lagi nih pertanyaan yang keempat. Menurut Ibu Lis, apa saja kira-kira ada kendala-kendala, mungkin kendala-kendala kecil pada waktu melakukan observasi atau pembelajaran di kelas itu? Iya. Kalau
kalaupun kita bicara tentang kendala, memang masih ada kendala yang kecil-kecil, tapi sebagian kecil saja. Ada siswa yang dia mungkin kurang aktif. Dia kurang aktif, kenapa? Karena dia tidak mau bergabung dengan, misalnya kita sudah bagi kelompok, tadinya kita sudah bagi kelompok, tapi masih ada beberapa anak yang ada di kelompok situ dia kurang aktif begitu. Nah, jadi dengan adanya pengaruh dari teman-temannya yang aktif, maka dia juga sudah ikut berbaur dengan kelompoknya, sehingga yang tadinya dia tidak aktif, dia sudah kembali aktif tadi. Dengan pengaruh dengan teman-temannya yang ada di dalam kelompoknya itu. Oke, Bruce, saya kira itu ada 4 pertanyaan yang harus saya tanyakan dan kelihatannya semuanya lancar-lancar dan bisa dikatakan berhasil mencapai tujuan. Oke, terima kasih Bruce. Semoga tetap lancar dan tugasnya lancar dan sukses selalu. Amin. Untuk selanjutnya saya ke Pak Anto untuk sekedar umpan balik Pak Anto. Silakan Pak Anto. Baik, terima kasih Pak Karim dan Ibu. Dari pengamatan yang sudah saya lihat, alhamdulillah sudah cukup baik dan sangat luar biasa semangat dari pengajar praktik CGP-nya dan rekan sejawatnya, dan luar biasa karena proses pembelajaran ini hanya lihat dari pertama ilmu belajar, kemudian profil mereka, jadi sudah sesuai ya. Jadi alur yang Pak Karim lakukan, kemudian rekan sejawat lakukan itu sudah sesuai dan luar biasa. Persoalan kekurangan itu memang hal yang wajar karena tidak sesempurna yang harus kita ini. Memang siswa ini unik, jadi keunikan siswa itu yang harus kita bisa betul-betul bisa menindaklanjuti. Jadi intinya refleksi setiap pembelajaran, refleksi harus kita terapkan, ya kita bisa tahu sampai sejauh mana perkembangan siswa. Mungkin itu saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Anto. Demikian yang dapat kami diskusikan hari ini. Terima kasih dari saya CGP.